Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Untuk nama-nama anggota kelompok 2 kami yaitu pertama Muhammad Faris Iqbal, NRP 03, Rahmat Dwi Andrian, NRP 04, Farhan Ananda Wahyu Sejati, NRP 30, dan Ginza Maheswara, NRP 31. Untuk Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, pada presentasi kali ini ada 4 bagian yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu definisi Al-Quran, yang kedua ciri-ciri Al-Quran, yang ketiga kedudukan Al-Quran, dan yang keempat adalah fungsi Al-Quran. Untuk bagian pertama, definisi Al-Quran akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Rahmat Dwi Andrian. Definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran sendiri ada 2 subbab, yaitu pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa ada 3 yang kami rangkum. Pertama yaitu Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yang berarti membaca. Maka dia dapat diartikan sebagai bacaan. Ada pula yang berpendapat bahwa kata Al-Quran berasal dari kon yang berarti gabungan. Karena Al-Quran merupakan gabungan dari berbagai ayat dan surah. Sementara itu, Al-Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran tidak berasal dari kata apapun, tetapi dia adalah nama kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan tidak perlu dicari akar katanya. Lanjut, pengertian secara istilah. Ada beberapa pemuka agama dan tokoh-tokoh terkenal yang mendefinisikan arti kata Al-Quran. Salah satunya yaitu Al-Syabuni. Dalam kitabnya, dia menuliskan, ayat tersebut memiliki arti kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat yang terpercaya, yaitu Jibril alaihissalam. Tertulis dalam mushaf sampai kepada kita secara mutawatir. Membacanya dinilai sebagai ibadah yang diawali susunannya dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Muhammad Ali Al-Syabuni, Al-Tibyan fi Ulum Al-Quran, Beirut, Alam Al-Kutub, 1985. Atau dapat didefinisikan, ini definisi singkatnya dari ayat tersebut, yaitu Al-Quran adalah sebagai kalamullah yang merupakan mukjizat untuk Nabi Muhammad yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat Jibril. Menurut Abdul Wahab, kalau arti Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui Ruhul Amin atau Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang isinya dijamin kebenarannya dan menjadi undang-undang bagi seluruh umat manusia. Sementara itu, definisi dari Departemen Agama Republik Indonesia menyebut Al-Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya dinilai ibadah. Lanjut, bagian kedua akan disampaikan rekan saya yaitu Farhan Ananda.
Untuk Mas Farhan dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Al-Quran untuk slide selanjutnya ini. Untuk ciri khas Al-Quran yakni sebagai berikut. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat. Yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran diwahyukan melalui malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran diturunkan secara mutawatir yang apabila membacanya dinilai sebagai ibadah. Yang keenam, Al-Quran adalah kitab suci yang berbahasa Arab. Dan untuk selanjutnya, ciri khas Al-Quran itu yakni sebagai berikut. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalam Allah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak dinamakan Al-Quran seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Apalagi yang bukan kalam Allah, tentu bukan Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy. Lihat surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 192 sampai 195, surat Syura Yusuf surat 12 ayat 2, surat Syura Az-Zumar surat 39 ayat 28, Quran Syura An-Nahl surat 16 ayat 103 dan surat Syura Ibrahim surat 14 ayat 4. Maka tafsir dan terjemahan Al-Quran tidak dinamakan Al-Quran. Tidak sah sholat dengan membaca tafsir atau terjemah Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran dinukilkan atau diriwayatkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir. Mutawatir artinya dituturkan atau diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak hingga sekarang. Capricornus dengan cara tersebut tidak mungkin para penerimanya bersepakatan untuk berdusta. Al-Quran terjamin dan terpelihara kemurniannya pada Quran Surah Al-Hajr surat 15 ayat 9. Yang selanjutnya, membaca setiap abjad dalam Al-Quran menerima pahala dari Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Selanjutnya, Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Tertib urutan surat tersebut disusun dengan petunjuk Allah melalui malaikat Jibril. Capricornus dihentikan, diubah, dan diganti tata letak tertib urutannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok kami tentang kedudukan Al-Quran. Silakan Faris Iqbal. Baik, untuk kedudukan Al-Quran. Al-Quran dalam Islam dijadikan
Sumber hukum umat Islam. Al-Quran merupakan sumber hukum dari semua hukum yang ada di bumi sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59. Di dalam ajaran Islam, Al-Quran menempati kedudukan utama sebagai ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam seperti akidah, akhlak, syariah, sholat, puasa, zakat, haji, maupun persoalan lain yang menyangkut kehidupan manusia diatur dalam Al-Quran. Pada surat An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atil amri minkum fa'in tanaza'tum fi shay'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam Islam yang merupakan yang hitung umat Islam. Karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, dari ayat yang telah disebutkan tadi, telah tercantum dengan jelas bahwa Al-Quran mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dan dapat pula dijadikan pedoman hidup serta petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran sebagai sumber hukum ini sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Apabila seorang muslim berpegang teguh pada Al-Quran, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Untuk selanjutnya, yaitu fungsi Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman saya, Ginza. Baik, terima kasih. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran didasarkan pada sifat-sifat yang melekat dalam Al-Quran sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya, satu, Al-Quran sebagai nur atau cahaya dalam surat Al-Syura ayat 52. Dua, Al-Quran sebagai huda atau petunjuk dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Tiga, Al-Quran sebagai rahmat serta syifa atau obat dalam surat Al-Isra ayat 82. 4, Al-Quran sebagai mau'idah atau nasihat dalam surat Yunus ayat 57. Dan terakhir, Al-Quran sebagai Bashir wan Nazir, memberi kabar gembira atau ancaman dalam surat Al-Fusilat. Berikut contoh surat dari Al-Baqarah ayat 2, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.